Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang jarak pada bangun ruang. Ini adalah video yang kedua untuk materi jarak pada bangun ruang. Di sini saya akan melanjutkan dari materi yang kemarin. Bagi kalian yang belum melihat video yang kemarin, bisa dilihat linknya di atasnya. Nah, kita lanjutkan untuk yang kelima, yaitu jarak antara dua garis sejajar. Dua garis G dan H sejajar jika kedua garis G dan H sebidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Jarak antara garis G dan H adalah AB. Jadi misalkan ada garis G dan H seperti ini, dia dikatakan sejajar apabila kalau ini kita perpanjang, dua garis ini kita perpanjang, mereka tidak akan pernah bertemu. Dan dua garis ini terletak pada satu bidang, yaitu bidang alfa di sini misalkan. Itu yang dinamakan dua garis sejajar. Nah, jaraknya gimana? Kita tinggal ngambil satu titik pada masing-masing garis, sehingga kalau kedua titik itu kita hubungkan, membentuk sudut siku-siku pada kedua garis itu. Nah, lebih jelasnya saya langsung kasih contoh soal ya. Misalkan di sini, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Jika S adalah titik potong EG dan FH, dan T adalah titik potong AC dan BD, tentukan jarak DS ke TF. Nah, misalkan saya buat kubusnya seperti ini ya, ABCDEFGH. Tadi kan S adalah titik potong E, G, dan FH. Kemudian T adalah titik potong AC dan B, D. Di sini T. Dan rusuknya semua ini 6 cm. Kemudian yang disuruh nyari adalah jarak dari DS ini ke TF. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. DB itu kan sama kayak HF, ya kan? Sama kayak EG, sama kayak AC. Karena rusuknya 6 dan ini adalah diagonal bidang, maka otomatis panjangnya adalah 6 akar 2. Jadi kalau diagonal bidang rusuknya tinggal ditambah akar 2, kalau diagonal ruang tinggal ditambah akar 3. Ini khusus pada kubus ya. Terus DT adalah setengahnya DB, berarti menjadi 3 akar 2. Yang ini kita bagi 2. Sama DT, TB, HS, SF itu sama semua, setengahnya diagonal bidang. Terus kita cari DS. Nah, kita cari DS ini. Nah, jadi saya buat gambar lagi ya. Bidang DBFH ini saya gambar lagi, bentuknya jadi seperti ini. Jadi DS ini dan TF ini. Jadi kalau bidang ini yang di tengah ini saya ambil, terus saya gambar lagi, bentuknya seperti ini. Coba kalian bayangkan dulu ya, apakah udah dapat bayangan yang bentuknya seperti ini. Nah, tadi kita nyari DS ya kan, DS siku-sikunya di sini. DS itu berarti kan akar DH ditambah HS, berarti SH kuadrat ditambah DH kuadrat. SH tadi SH kan setengahnya, ini HS ini dapat 3 akar 2 dikuadratkan. DH adalah rusuk, berarti 6. 3 akar 2 dikuadratkan jadi 18. 6 dikuadratkan 36. 18 ditambah 36 adalah 54. Berarti akar 54 kalau kita sederhanakan, 54 itu kan jadi 9 kali 6. 9-nya bisa keluar dari akar menjadi 3.
6-nya gak bisa, tetap di dalam akar. Berarti akar 54 ini bisa kita tulis jadi 3 akar 6. Seperti itu. Kalau yang TF sama ya, kayak DS. Panjangnya juga 3 akar 6. Nah, kalau sudah dapat semua yang kita butuhkan, sekarang kita perhatikan di sini. Kita kan mau nyari jarak DS ke TF. Tadi jarak dua garis yang sejajar, kalau kita tarik garis membentuk sudut 90 derajat. Saya nariknya dari titik S ke sini. Saya tarik. Nah, di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan DTFS ini kan sama kayak bangun, ini bukan bangun, bidang datar jajar genjang. Ini adalah jajar genjang kan bentuknya. Nah, dari sini ya, jarak ini, misalkan TF ini sebagai alas ya. Jadi kalian lihatnya agak miring. TF ini sebagai alas, berarti ini adalah tingginya. Ya kan? Jadi yang ini jaraknya ini adalah tinggi. Kalau jajar genjang DTFS ini jajar genjang kan? TF sebagai alas berarti jaraknya ini sebagai tinggi. Terus cara nyarinya gimana? Bisa kita cari pakai rumus luas. Ya kan? Yang pertama, saya ngelihat DT ini sebagai alasnya dulu. Berarti tingginya ini yang sampai sini kan bisa pakai DH. Ini tingginya bisa ke sini ya. Ini adalah tinggi, sama kayak DH tingginya. Ini dari bawah sampai atas, berarti DH. Berarti luasnya itu gimana? DT dikalikan DH, 3 akar 2 dikalikan 6, sama dengan 18 akar 2, seperti itu. Udah dapat luasnya. Kalau sudah dapat luasnya, baru kita nyari luasnya lagi. Sama luasnya. Tapi alasnya sekarang saya rubah menjadi TF alasnya. Dan tingginya ini adalah ini. Nah, yang kita cari ini kan, T-nya ini. Nah, tadi luasnya udah dapat pakai rumus yang ini. Ya, tadi gunanya yang ini cuma buat nyari luasnya agar bisa dimasukkan ke sini. Nah, 18 akar 2. TF-nya tadi udah dicari 3 akar 6. Masukkan. Tinggi. Nah, ini yang kita cari. Tinggi ini adalah jarak kan. Nah, kita pindahkan ruas. Atau sama-sama dibagi 3 akar 6. Yang ini 3 akar 6-nya habis. Yang ini 18 akar 2 dibagi 3 akar 6. Nah, kalau kalian kerjakan nanti dapatnya 2 akar 3. Nah, dapat dari mana kok tiba-tiba jadi 2 akar 3? Coba kalau kalian bingung, yang atas kalian kalikan akar 6, dirasionalkan. Yang bawah juga dikalikan akar 6. Nanti dapatnya 18 akar 12 dibagi 3 kali 6, 18. Ya kan? Bisa kita hapus. Nah, 12 ini kalau kita sederhanakan, 12 kan 4 kali 3. 4-nya bisa keluar dari akar jadi 2. 3-nya gak bisa, tetap menjadi 2 akar 3. Seperti itu. Paham ya? Saya lanjutkan ke yang ke-6, yaitu jarak antara garis dan bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang terbentuk dari suatu titik pada garis ke titik proyeksinya pada bidang tersebut. Garis G sejajar bidang alfa, jarak G dan bidang alfa adalah AB. Jadi bentuknya seperti ini. Ada garis G, ada bidang, ini sejajar. Terus jaraknya gimana? Kalian ambil titik di sini ya, di garis ini. Terus kalian tarik garis. Harus membentuk sudut 90 derajat sama bidang itu. Nah, jarak dari titik yang di garis sampai ke titik yang bidang itu adalah jaraknya. Itu yang kita cari.
Jadi proyeksinya seperti ini, atau bukan proyeksi, gambarannya seperti itu. Saya lanjut ke contoh soal aja biar lebih mudah memahami. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 4 cm. Titik P berada pada garis AE, sehingga AP banding PE sama dengan 2:3. Tentukan jarak antara garis BP dan bidang CDHG. Nah, kalau kita visualisasikan, soal ini bentuknya seperti ini. Jadi ada kubus ABCDEFGH, terus ada titik P, sehingga AP banding PE itu adalah 2:3 di sini. Ya. Terus yang ditanya adalah jaraknya garis BP ke bidang CDHG yang belakang. Nah, caranya gimana? Kalau dilihat soalnya, itu kan kayaknya sulit, tapi itu sebenarnya gampang. Nah, coba saya ngambil titiknya di titik B ini ya. Pada garis BP saya ngambil titik B ini. Kemudian saya proyeksikan ke yang belakang. Nah, proyeksinya itu kan persis di titik C, membentuk sudut 90 derajat kan. BP sama bidang ini kan siku-siku. BP sama bidang ini kan udah sejajar, tinggal garis. Nah, jadi berarti jaraknya berapa? 4 cm, sama kayak panjang BC atau sama kayak rusuknya. Sudah seperti itu, gitu ya. Kalau sudah, ke materi yang terakhir. Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang terbentuk dari suatu titik sembarang pada bidang ke titik persekutuan. Jarak antara bidang alfa dan beta adalah AB. Maksudnya seperti apa? Misal ada dua bidang yang sejajar. Ini ada bidang alfa, ada bidang beta. Untuk nyari jarak dua bidang ini gimana? Caranya adalah ambil dua titik, sehingga kalau dua titik itu kita hubungkan, sama-sama membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat di bidang alfa, juga membentuk 90 derajat di bidang beta, seperti itu. Contohnya ini. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6/3. Tentukan jarak antara bidang EBD dan CFH. Nah, bentuknya seperti ini. Ada kubus ABCDEFGH, rusuknya 6. Kalian disuruh nyari jarak bidang EBD, EBD ini sama bidang CFH, seperti ini. Nah, yang pertama saya buat garis dulu ini, AC sama garis EG. Tujuannya apa? Biar kita bisa dapat garis dari dua bidang ini. Nah, dari sini kita tarik garis. Nah, sampai sini. Yang ini juga kita tarik garis. Ya kan? Sekarang kita cari AG, A ke G ini diagonal bidang, diagonal ruang kan ya. Karena di sini 6/3, tadi kalau diagonal ruang tinggal dikalikan akar 3, berarti 6/3 dikalikan akar 3, sehingga dapatnya 6/9 atau 6 kali 3 dapatnya 18. Nih, A ke G. Atau kalau ini ACGE saya ambil ya, berarti kan jadinya seperti ini. ACGE saya ambil yang ini, bidang ini saya ambil, bentuknya seperti ini penampakannya. Dan EJIC ini adalah yang ini. Nah, jadi jarak dua bidang ini sudah diwakilkan oleh dua garis ini.
Nah, ini diwakilkan sama dua garis ini. Ya. Nah, cara nyari jarak dua garis ini gimana? Kita cari EG, ini EG. Ya. Kita udah nyari tadi EG ini. Panjangnya jadi 18 karena kok EG, AG maksudnya, maaf. AG ini kan diagonal ruang. Karena diagonal ruang tadi rusuknya tinggal dikalikan akar 3, dikubus. Rusuknya 6 akar 3, kita kalikan lagi 6 akar 3. Berarti kan akarnya hilang, menjadi 6 kali 3. Yaitu nilainya 18. Oh, berarti dari A ke G panjangnya 18. Ya kan? Nah, setelah dilihat-lihat ternyata jaraknya ini sama. Jadi AG dibelah menjadi 3 oleh dua garis ini yang besarnya sama panjang. Ya kan? Berarti jarak yang ini, dua garis ini, atau jarak dua bidang tadi yang diwakilkan sama dua garis ini, itu adalah sepertiga dari AG. Berarti sepertiga kalikan 18, yaitu 6 cm. Seperti itu. Paham? Kalau sudah, materi kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, sama tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.